Pasangan Ridwan Kamil Susono mendapat respon terbanyak dari warganet pasca debat perdana berdasarkan hasil analisis media sosial dari Drone Emprit. Namun meski begitu pemirsa, warganet menilai program RK Susono dinilai paling sulit realisasi. Bagaimana hasil analisa medsos untuk dua paslon lainnya, Darmakun dan Pramono Rano? Berikut informasinya untuk Anda. Usai debat perdana, penampilan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menuai respon beragam dari warganet. Dari hasil media sosial analisis Drone Emprit, mencatat pasangan RK Susono mendapatkan paling banyak sorotan warganet dibandingkan dua paslon lainnya, Darmakun dan Pramono Rano. Namun meski begitu, warganet menilai program RK Susono dinilai paling sulit terrealisasikan. Dan kalau kita ngelihat perbincangannya itu paling tinggi memang dari semua kanal ya, dari news, dari Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gitu, serta TikTok. Yang paling tinggi perbincangannya itu memang ada pada Pak Ridwan Kamil. Ada 11.000 lebih, lalu ada Pak Pramono Anung ada 10.000 lebih, dan terakhir Pak Darmakun. Dengan demikian persentase share of voice-nya Pak Ridwan Kamil itu lebih dari 40%. Tim kampanye RK Susono menyebut tanggapan negatif warganet bisa dipahami mengingat sosok RK yang lekat dengan program inovatif yang mungkin tak langsung bisa dipahami warga. Pak Ridwan Kamil juga kalau kita perhatikan lagi, beliau itu keluar dari zona nyaman yang di Jawa Barat dan fight di DKI Jakarta. Dan beliau itu kan memang orang yang visioner dan inovatif. Beberapa inovasi dari orang yang visioner itu mungkin tidak mudah untuk diterima begitu saja. Adalah yang mengatakan negatif, atau nggak realistis, atau mengada-ngada. Ya itu adalah dinamika dan itu opini, kita hargai itu. Sementara catatan lainnya dari Binokular Data Analytics menguak persepsi warganet yang menilai tak ada paslon dalam debat Cagup yang lalu yang realistis terkait persoalan Jakarta. Nah, dari sekian banyak ekspresi, emotion itu bisa angry, sad, ataupun anticipation. Dan itu didominasi oleh anticipation. Baik di tiga kandidat tersebut, itu menandakan bahwasannya orang masih meraba-raba, orang masih meragukan, orang masih melihat bahwasannya tidak ada sesuatu yang ditawarkan secara substantif. Jatuhnya adalah hal-hal yang sifatnya normatif dan tidak memberikan solusi-solusi yang mungkin di sebelumnya, di periode sebelumnya itu telah ditawarkan. Itu terbukti dari apa? Ada munculnya beberapa influencer-influencer yang sifatnya justru di luar dari tiga kandidat tersebut. Tapi mengkampanyekan, kalau kita pernah tahu ada salam 4 jari. Nah, itu muncul ketika pasca perdebatan tersebut. Nah, bagi pasangan Darmakun, posisi mereka yang tertinggal di survei dan sorotan di dunia maya terbilang wajar karena merupakan sosok baru, namun mereka tetap optimistis akan keluar sebagai pemenang Pilkada Jakarta. Wajar kalau dibandingkan dalam tanda kutip pasangan Darmakun itu masih di bawah paslon 1 dan juga paslon 3. Karena kalau dari sisi pengalaman, Pak yang 01 itu kan sudah pengalaman menjadi gubernur sebelumnya. Meskipun kemudian pindah ke Jakarta ya, meskipun di sebelumnya di Jawa Barat juga masih banyak persoalan, tapi banyak tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sudah minta maaf juga beliau. Lalu yang ketiga, paslon nomor 3 itu sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur di Pak Rano Karno dan juga Pak Pram di birokrasi gitu ya. Nah, harapan saya kita terima kasih juga ini menjadi acuan atau pemicu bagi paslon Darmakun untuk kemudian perbaikan yang lebih bagus. Tetapi biasa kalau jagoan itu memang begitu ya, kalah dulu. Nanti ujungnya pasti ya Pak Darmakun lah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara bagi pasangan Pramono Rano yang mendapat sentimen positif dari warganet, merasa program mereka paling realistis dan mengena di masyarakat. Mas Pram mendapatkan sentimen paling positif ya, karena sentimen negatifnya itu cukup kecil, tidak lebih dari 3%. Ini memang menandakan 3 hal setidaknya. Yang pertama memang Mas Pram ini dan Bang Dul sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua, bagaimana penampilan debat beliau memang sangat bagus ya. Yang program-programnya itu dirasa memang ini yang paling pas nih, paling realistis nih. Ini yang paling masuk akal dan paling dibutuhkan masyarakat Jakarta.
Meski begitu, baik dari hasil analisa drone emprit maupun binokular data analytics, warganet dinilai masih akan terus memantau perkembangan hingga debat terakhir berdatang sebelum menentukan pilihan finalnya. Tim TV One mengabarkan.